Dan kembali di pertempuran mereka, Kawaki terseret ke pertarungan mereka, yang dimana Isiki menyalam kepada Kawaki. Akhirnya kita bertemu lagi. Dan Naruto dan Sasuke terkejut melihatnya. Kawaki sudah berada di pertempuran ini. Dan kembali kepada Konoha yang sedang berlindung. Mereka terkejut melihat Kawaki sudah menghilang. Mereka pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Kawaki tiba-tiba menghilang. Dan kata Sasuke berbicara, apa ini ulah Isiki? Tapi tanpa karma bagaimana bisa? Dan Amado pun menjawab, ini belum 100% pasti. Tapi jika Isiki memang menarik Kawaki ke lokasinya, bisa aku katakan, kita kehabisan pilihan. Kita benar-benar sudah tamat. Dan kembali kepada pertempuran. Kawaki langsung melihat wujud asli Jigen. Jadi ini dia, Otsutsuki Isiki. Dan dia ingin menanam karma baru kepada aku. Dan Isiki berkata, itu memang nyaris. Bisa waktunya hanya 5 menit lagi. Tidak kusangka makhluk gagal ini mampu membuatku tersudut. Kawaki di sini mengingat perkataan dari Amado. Jika kita bisa mencegahnya menanam karma baru padamu sebelum dia mati, maka kita akan menang. Bahkan monster pun tidak bisa lari dari kematian. Dan Kawaki mendengar perkataan Isiki yang hanya sisa hidupnya hanya tinggal 5 menit. Senang rasanya bisa menyaksikan hidup tidak bernilaimu berakhir. Dan Isiki pun menjawab, tidak ada yang khusus. Tidak lebih dari sekedar tidur siang yang panjang. Dan nanti aku akan bangkit saat waktunya tiba dengan tubuhmu yang akan mendapatkan kembali karma sebagai wadah baruku. Dan ketika itu Naruto langsung berteriak dan menyuruh Kawaki untuk lari dan pergi sejauh yang kau mau. Dan di saat itu juga Isiki langsung memukul perut Naruto. Isiki mengatakan, diam, berhenti mengoceh, dan pergi tidur. Dan di saat itu Naruto langsung pingsan. Dan kekuatan Naruto dan mode Baryon sudah menghilang. Dan di saat itu juga Kawaki langsung pergi, berlari menjauh dari Isiki. Dan Isiki melihatnya dan mengejarnya, dan Isiki sudah berada di depan Kawaki. Isiki mengatakan, hei, kau tahu kan kalau kau tidak akan bisa kabur dariku. Dan Isiki langsung mencekik Kawaki. Jangan melawan, ini akan berakhir dalam sekejap. Dan di saat yang tepat, Sasuke langsung menggunakan Rinnegan dan bertukar tempat kepada Kawaki. Dan Sasuke langsung melemparkan sesuatu kepada Kawaki dan menyuruhnya lemparkan ke bawah benda itu. Dan setelah itu, Kawaki mengambil benda itu dan langsung melemparkannya ke tanah. Benda itu seperti asap atau bisa dikatakan bom asap. Dan Isiki yang melihatnya sangat terkejut. Tapi sayang sekali, tipuan itu tidak berguna untuk Isiki. Karena kenapa? Isiki mempunyai Byakugan. Dan di saat itu, Isiki langsung memukul wajah Sasuke dan langsung menendangnya sampai Sasuke tidak bisa bertahan lagi. Dan pada saat itu Sasuke yang sekarat langsung berbicara kepada Kawaki yang di tengah berlari menjauhi dari Isiki. Sasuke berbicara melalui Rinnegan. Kawaki, cukup jaga jarakmu darinya, meski hanya untuk beberapa menit sampai nyawanya habis. Dan Kawaki dengan sekuat tenaga berlari menjauh dari Isiki. Dan terus Isiki menggunakan Byakugan. Bodoh, penghalang asap tidak akan mempan pada pengguna Byakugan. Dan mulailah Isiki mencari Kawaki dengan mata Byakugan. Dan akan tetapi, Isiki tidak bisa melihat dengan matanya. Isiki pun terkejut. Dan Sasuke berbicara, kau yang bodoh, itu adalah debu mineral yang menghalangi kekuatan mata. Itu hanya bertahan selama menit, tapi hanya itu yang kita butuhkan. Dan sekarang kita lihat betapa cerdasnya Sasuke yang sudah mempersiapkannya dari awal untuk melawan Isiki. Dan di saat itu Isiki langsung terbang ke atas yang ingin mencari Kawaki dari atas. Tetapi Isiki masih tetap saja tidak bisa melihatnya dengan wajah yang penuh kesal dan amarah. Dengan kesal, Isiki langsung berteriak dan mengeluarkan semua kekuatannya. Dan di saat itu, Naruto dan Sasuke pun melihatnya. Karena Isiki tidak bisa mendapatkan Kawaki. Dari suara kencang dari Isiki yang berteriak keras, membuat Kawaki terkejut melihatnya.
Tetapi Kawaki terus berlari menjauh dari Isiki di pandangan kabut asap itu. Dan Isiki pun tampak kesal sekali dengan Kawaki. Beraninya kau, aku tidak akan melepaskanmu Kawaki. Dan Naruto berkata, bagus, sekarang kumohon teruslah berlari dan menjauh dari Isiki. Dan Kawaki terus bersembunyi dan berlari dari pandangan Isiki. Dan Isiki pun berkata, baiklah Kawaki, jika itu maumu. Aku tidak punya waktu lagi. Dan sekarang Isiki menuju ke Naruto. Kita bisa memainkan game ini. Dan Isiki langsung menendang Naruto dengan sekuat tenaga yang membuat tanah di sekitarnya retak. Dan di saat bersamaan, tangan Kawaki terlepas dari lengannya. Dan itu membuat Kawaki terkejut melihatnya. Dan kembali kepada Isiki, di tengah mengajar Naruto, Isiki mengatakan, apa kau dengar Kawaki? Tunjukkan dirimu dalam 20 detik, jika tidak, akan kubelah dadanya dan kubunuh dia. Dan Kawaki mendengar perkataan dari Isiki itu. Dan Isiki lagi berkata, larilah semaumu, selama kau tidak peduli dengan kematian Hokage tercintamu. Dan Sasuke berkata, sialan, dasar bajingan. Ternyata Isiki mempunyai cara licik juga. Dan di saat itu Kawaki berhenti berlari dan bersembunyi sambil memegang erat tangan Hokage dan memikirkan. Dan Kawaki mengingat di masa lalunya waktu dia masih bersama Jigen dan organisasi Kara, dan di mana Kawaki bersembunyi dari perilaku Jigen. Dan Jigen melihat Kawaki dan Kawaki ketakutan dengan melihat Jigen dengan tongkatnya. Bersiaplah untuk dihukum Kawaki. Dan kembali di pertempuran yang sekarang, Kawaki masih memikirkan cara dari perkataan dari Isiki dengan memegang terus tangan Hokage. Dan Isiki pun berteriak, 10 detik lagi, 9, 8. Kawaki mengingat masa lalu bersama Naruto, dan dimana kau membuatku teringat tentang diriku saat masih anak-anak, dan itulah yang membuatku ingin merawatmu. Dan Kawaki berkata, baiklah, kalau begitu. Kawaki mengingat semua tentang Naruto, dan dimana apa kau bersedia melatih ninjutsu. Dan Isiki berteriak lagi, 5. Dan Naruto mengatakan, bagus Kawaki, tetap di sana. Dan Kawaki langsung bergerak. Dan Isiki masih menghitung, 3, 2, 1. Dan Kawaki sudah berada di atas bukit dan memperlihatkan dirinya kepada Isiki. Dan itu membuat Naruto dan Sasuke terkejut melihatnya, karena dengan nyawa mereka berdua untuk melindungi Kawaki, dan dengan susah payah mempertaruhkan nyawa mereka berdua untuk melindunginya. Dan Isiki pun melihat Kawaki dengan tersenyum. Dan Isiki pun bergegas menuju ke Kawaki dengan cepat. Dan ketika Isiki sudah mulai mendekat, Kawaki langsung menggunakan segel jurus. Dia menggunakan jurus sapi. Ternyata Kawaki sudah bisa menggunakan ninjutsu dengan menyemburkan api ke depan Isiki. Tentu saja itu membuat Naruto dan Isiki terkejut melihatnya. Isiki berkata, ninjutsu. Dan tentu saja jurus itu bukan apa-apa untuk Isiki. Isiki langsung memperkecil apinya. Dan Isiki dengan cepat langsung memeluk Kawaki. Dan sekarang Isiki sudah mendapatkan Kawaki. Dan pasti akan ditanami oleh karma. Dan apakah sekarang sudah akan berakhir dunia ini? Mari kita tonton dulu. Dan di saat Isiki menggenggam Kawaki, Isiki berkata, apa yang kau lakukan? Kau pikir kau itu shinobi? Dan Kawaki menjawab, Nanademe menjadikanku muridnya. Dia bilang, aku punya bakat. Dan Isiki pun membalas, kau tidak bisa menjadi shinobi. Nyatanya, kau tidak akan bisa menjadi apa-apa selain kehidupan yang akan dihancurkan menjadi wadahku. Dan Kawaki dengan perasaan kesal menjawab, kau tidak mengerti. Dunia tanpa Nanademe tidak ada artinya bagiku. Lebih baik aku mati, itulah yang aku maksud.
Dan Nishiki menjawab, tidak masalah. Lagi pula kau hanya sebuah wadahku. Dan dengan cepat Ishiki mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menanam karma kepada Kawaki. Dan hal itu membuat Naruto Sasuke terkejut. Dengan susah payahnya, Naruto dan Sasuke berjuang untuk melindunginya agar tidak bisa ditanam karma lagi. Dan ternyata sudah terjadi. Karma Kawaki sudah berada lagi. Dan sekarang Ishiki pun berteriak dengan sambil tertawa bahagia melihat Kawaki sudah ditanami karma. Dan Ishiki pun berkata, ini pun juga kenyataannya, meskipun kalian semua membuat darahku menjadi dingin beberapa kali. Dan Ishiki kembali berkata, sekarang aku bisa tidur dengan nyenyak. Hahaha. Dan tangan Ishiki mulai terputus. Ishiki melihat tubuhnya yang sudah mulai rapuh karena waktunya sudah habis. Sepertinya masa hidupku sudah habis. Memang nyaris saja. Hahaha. Aku puji kalian bisa membuatku tersudut sejauh ini, meski kalian spesies rendahan. Tetapi sesuatu terjadi di karma Kawaki. Karma Kawaki tiba-tiba sedikit demi sedikit terhapus dan terkelupas. Itu membuat Ishiki melihatnya terkejut. Sasuke pun juga terkejut melihatnya. Ki nampak syok melihatnya. Apa yang terjadi dengan karmanya? Kenapa karmanya tiba-tiba menghilang? Dan dengan santainya Kawaki berbicara. Bisakah kau beritahu kami berapa lama lagi kau bisa mempertahankan hidupmu? Atau berapa detik Tuan Otsutsuki? Dan Nishiki dengan penuh kemarahan memarahi Kawaki. Dan tangannya tidak bisa memegang lagi Kawaki. Ishiki mengatakan, apa yang sudah kau lakukan, anak bodoh? Tiba-tiba Ishiki langsung tergeletak ke tanah. Ternyata tubuh Ishiki sudah mulai rapuh. Ini aneh, apa yang terjadi? Aku yakin sudah menanam karma padanya. Dan di saat itu juga muncullah Kawaki dari atas bukit, di atas Ishiki. Dan bisa kita lihat Kawaki ada dua. Kage Bunshin no Jutsu. Ternyata Kawaki bisa menggunakan Kage Bunshin dan membodoh-bodohi Ishiki. Kawaki dengan santainya mengatakan, sepertinya kau mau mengatakan sesuatu, tapi tidak penting. Kau akan mati, dibodohi, dan dikalahkan oleh sebuah wadah. Jadi, apapun itu, inilah kenyataannya. Dan Ishiki yang mulai rapuh sangat marah melihat Kawaki. Brengsek kau ya Kawaki. Saat itu juga Kawaki langsung melompat. Dan Ishiki melihatnya. Ishiki tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena tubuhnya sudah rapuh. Kasihan sekali Otsutsuki Ishiki. Kawaki langsung menginjak Ishiki. Dan Ishiki pun hancur berkeping-keping seperti butiran debu. Kawaki menginjak Ishiki sambil berkata, tidurlah susu kamu, dasar bajingan. Dan Kawaki langsung menghampiri Hokage. Dan Naruto pun berkata, kau membuatku terkejut. Kage Bunshin no Jutsu, bagaimana bisa? Dan Kawaki berkata, aku masih berlatih. Aku baru bisa membuat satu klon. Aku senang rasanya bisa berhasil. Dan di saat bersamaan, Sasuke menghampiri Naruto dan berkata, berhenti menghindar. Aku mau menanyakan tentang kekuatan yang kutunjukkan tadi. Sasuke mengatakan, pengeluaran energinya tidak normal. Apa kau benar-benar yakin tidak ada risiko besar memakai kekuatan itu? Dan Naruto menjawab, ya, kalian tahu ya. Dan Kawaki pun bertanya, ayolah, katakan saja. Dan di saat pembicaraan mereka bertiga, tiba-tiba ada sesuatu yang datang ke mereka dan dengan cepat. Dan oh tidak, ternyata Boruto menusuk mata kiri Sasuke dari belakang dengan kunainya. Naruto dan juga Kawaki terkejut melihatnya. Melihat Boruto mencungkil mata kiri Sasuke.
Ini gawat sekali. Mata kiri Sasuke adalah Rinnegan, satu-satunya kunci untuk pulang ke Konoha dengan menggunakan Jikaku Ninjutsu. Dan kembali, Boruto kembali kerasukan arwah Otsutsuki Momoshiki menjadi Boroshiki. Boroshiki memegang kunai sambil berkata, "Tidak kusangka kalian benar-benar mengalahkan Ishiki. Tapi itu bagus, sekarang kalian satu-satunya gangguan yang tersisa." Boroshiki hadir kembali. Dan kembali kepada Boroshiki yang mengatakan, "Aku sudah membelok ninjutsu ruang dan waktumu, Sasuke. Kalian tidak akan bisa kabur." Dan Naruto melihat Momoshiki, dia sudah mengambil alih penuh kesadaran Boruto. Momoshiki kembali berkata, "Ini sudah kedua kalinya aku muncul. Tentu aku senang jika aku menjadi bebas." Dan Sasuke pun melihat Boroshiki. Dan kalian pasti bertanya-tanya, kenapa Momoshiki bisa bangkit kembali? Karena ketika Boruto kehabisan cakra dan pingsan, maka Boroshiki muncul dari Boruto dan mengambil kesadaran Boruto yang menjadi Boroshiki. Dan Sasuke pun memikirkan pergelangan tangan Boruto yang hancur sudah disembuhkan berdasarkan pergerakannya pada tulang lainnya juga. Ini pasti kemampuan khusus penyembuhannya. Dan Kawaki mengingat masa lalu bersama Boruto. Bukankah kau mau menyingkirkan tanda ini, tanda terkutuk yang mengganggu ini? Jadi bantu aku. Dan Boruto pun berkata, "Ayo kita hancurkan Jigen dan semua anggota Kara." Dan kembali kepada pertarungan, Kawaki berbicara kepada Boruto, "Tidak mungkin, jangan main-main, ayolah Boruto." Dan Boruto pun menjawab, "Kau juga sudah bebas, Kawaki. Jiwa Ishiki sudah benar-benar padam. Di mana senyummu?" Dan Kawaki langsung berteriak, "Diam kau, si mata putih. Jangan kau ikut campur." Dan Boroshiki mengatakan, "Santai, tidak ada yang bisa kau lakukan." Dan Kawaki pun langsung bergerak. Kawaki langsung menghajar Boroshiki, tapi Boroshiki menghindar. Dan Boroshiki langsung melemparkan kunai ke Kawaki. Dan Kawaki menangkis semua kunai yang diberikan oleh Boroshiki. Dan Kawaki langsung melesat ke Boroshiki. Dan Boroshiki menghindar. Dan Boroshiki menusuk Kawaki dari atas. Dan Kawaki berteriak. Boroshiki mengatakan, "Bagus, seperti yang kuharapkan. Tampaknya ekstraksi telah berkembang cukup jauh. Dan berarti ini harusnya bekerja." Dan Kawaki terkejut mendengarnya. Dan akan tetapi Sasuke dengan cepat langsung menendang Boroshiki yang membuat Boroshiki terpental jauh. Dan kelihatannya pertarungan mereka melawan klan Otsutsuki belum berakhir karena adanya Momoshiki yang bangkit dari Boruto. Kawaki berkata, "Apa yang kau maksud?" "Maksudku, meski karmanya hilang, data Otsutsuki yang sudah terekstrak masih ada dalam tubuhmu. Sama seperti Boruto, prosesnya sudah 80% selesai di tubuhmu. Benar, tubuhmu sudah hampir seperti Otsutsuki sekarang." Dan Kawaki bertanya-tanya. Lalu Boroshiki menjelaskan, "Harusnya aku bisa memakanmu sebagai pengorbanan untuk menumbuhkan pohon dewa. Mungkin itu tidak sempurna, tapi itu harusnya tetap menghasilkan buah dengan ukuran yang layak." Dan Sasuke langsung memikirkannya. Dia juga akan melakukan hal yang sama seperti yang direncanakan Ishiki pada Boruto dengan memakai Kawaki ternyata. Boruto pun menjelaskan, aku akan temukan Jubi yang disembunyikan oleh Ishiki, lalu membuatnya memakanmu dan mengambil buahnya. Dan Kawaki mengatakan, "Aku kesal dan muak dengan semua orang yang memakai kami seperti benda." Kawaki langsung bergerak menyerang Ishiki dengan berteriak, "Aku sangat kesal."